Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran akuntansi pemerintahan daerah, di mana pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi kewajiban. Adapun referensi utama yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah berdasarkan buku akuntansi pemerintah daerah dengan penerbit K-Media Yogyakarta, cetakan tahun 2020. Selain buku utama, kita juga memakai buku pendukung yaitu Pratikum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi terbaru yaitu edisi kedua, cetakan tahun 2019, penerbit Salemba 4. Selain menggunakan dua referensi utama, kita juga menggunakan beberapa referensi pendukung yang dapat dilihat pada akhir tayangan ini. Oke, kita langsung aja masuk pada materi akuntansi kewajiban. Adapun tujuan pembelajarannya ini adalah membahas tentang perlakuan akuntansi kewajiban. Di sini akan dijelaskan tentang definisi dan klasifikasi kewajiban. Yang kedua, dijelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kewajiban. Dan yang terakhir akan dijelaskan tentang pencatatan akuntansi kewajiban. Oke, masuk ke dalam poin pertama ya, mengenai definisi kewajiban. Kewajiban itu adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Untuk klasifikasinya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu waktu paling lama adalah 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, waktunya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ini adalah rincian klasifikasi kewajiban, di mana tadi kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek terdiri dari utang pada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau biasa disebut dengan PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk jangka panjangnya, yaitu terbagi menjadi dua, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Kita masuk pada poin kedua ya, yaitu pengakuan kewajiban. Berdasarkan PSAP 01 PP 071 tahun 2010, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal. Jadi intinya, untuk kewajiban itu diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Untuk pengukuran kewajiban itu dicatat sebesar nilai nominal. Untuk kewajiban dalam mata uang asing akan dikonversi dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing ini menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Oke, kita langsung aja pada poin pencatatan akuntansi kewajiban, di mana tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk klasifikasi kewajiban terbagi menjadi dua ya, yaitu akuntansi utang jangka pendek dan akuntansi utang jangka panjang. Poin pertama yaitu tentang akuntansi jangka pendek. Di sini kita bahas yang pertama ya, yaitu utang kepada pihak ketiga. Nah, apa sih utang kepada pihak ketiga ini? Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang atau jasa atau adanya dana pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Kita langsung ke contoh saja ya.
Tanggal 15 Desember, Dinas Pertamanan Kota Madani menerima tagihan pembayaran listrik untuk bulan Oktober dan November 2017 yang masih belum dibayar. Tagihan tersebut masing-masing sebesar 12 juta dan 15 juta rupiah. Sampai dengan tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum diselesaikan. Maka berdasarkan transaksi tersebut, maka kita perlu melakukan jurnal penyesuaian di akhir periode, di mana jurnalnya adalah debit, beban jasa, kredit, utang kepada pihak ketiga senilai 27 juta, di mana terdapat dua transaksi di bulan Oktober dan November, ada tagihan ya, yaitu tagihan listrik yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, yaitu sebesar 12 juta ditambah 15 juta. Oke, kita masuk pada poin kedua ya, masih membahas mengenai utang jangka pendek, yaitu utang perhitungan pihak ketiga, PFK ya. Jadi, adik-adik jangan sampai terbalik. Untuk yang poin yang pertama itu mengenai utang kepada pihak ketiga, sedangkan yang kedua ini adalah utang perhitungan pihak ketiga. Menurut PSAP 09 paragraf 5, PFK itu adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran taspen, bapetarium, dan BPJS Kesehatan. Kita langsung ke contoh saja. Pada tanggal 29 Desember 2017, BUD membayarkan gaji pegawai sebesar dengan rincian berikut. Ini adalah tabel gaji ya, di mana di sini ada gaji 100 juta rupiah, pajak penghasilan pasal 21 2 juta, iuran kesehatan atau BPJS 5 juta rupiah, dan iuran dana pensiun. Jadi ini totalnya 110 juta yang perlu dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai pada satu dinas atau satu SKPD. Kemudian, seluruh utang PFK dibayarkan pada tanggal 5 tahun berikutnya. Maka, jurnal pembayaran gaji tersebut adalah ini dia ya, jurnal LO di tanggal 29 Desember, di mana di sini debit beban pegawai, kredit kas di kas daerah senilai 100 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya, yaitu debit belanja pegawai, kredit perubahan sal senilai 100 juta rupiah. Berdasarkan tabel gaji, tadi selain biaya gaji ya, terdapat iuran, beberapa iuran dan juga pembayaran pajak. Nah, itu termasuk bagian dari PFK. Jadi, ketika pemungutan PFK akan di jurnal ya, ke dalam jurnal LO, yaitu pada tanggal 29 Desember ya, ketika terjadi aktivitas tersebut, yang didebit adalah kas di kas daerah 10 juta, kredit utang PFK PPH 21 2 juta rupiah, kredit yang kedua utang PFK BPJS senilai 5 juta, dan yang ketiga utang PFK Taspen senilai 3 juta rupiah. Nah, ketika penyetoran PFK, ingat ya, tadi penjelasan sebelumnya adalah PFK akan disetorkan pada tanggal 5 tahun berikutnya. Berarti transaksinya tanggal 29 Desember 2017, penyetoran PFK-nya adalah pada tanggal 5 Januari 2018, di mana debitnya adalah utang PFK PPH 21 2 juta, debit yang kedua adalah utang PFK BPJS 5 juta rupiah, debit ketiga utang PFK Taspen 3 juta rupiah, kredit kas di kas daerah 10 juta rupiah. Oke, ini adalah jurnal LO. Apakah ada jurnal LRA-nya? Untuk PFK, utang PFK itu tidak memiliki jurnal LRA.
Kenapa tidak memiliki jurnal LRA? Karena ini merupakan utang PFK, di mana ketika ada pekerjaan, pemerintah memungut pajak dari pihak ketiga yang diakibatkan dari pekerjaan tersebut untuk disetorkan ke kas negara, sehingga tidak berhubungan dengan pembiayaan. Jadi tidak ada jurnal LRA-nya ya. Kita masuk pada contoh kedua ya, contoh lainnya yang tadi itu aktivitas mengenai beban gaji. Nah, ini pada tanggal 15 Oktober 2017, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa UPGU-TU senilai 2 juta rupiah. Pada tanggal 18 Oktobernya, Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa tersebut. Maka jurnalnya, nah ini jurnalnya ya, di tanggal 15 Oktober. Ketika tanggal 15 Oktober, fungsi akuntansi harus mencatat di debit, kas di Bendahara Pengeluaran, kredit utang PFK senilai 2 juta rupiah. Nah, ketika tanggal 18 Oktober, Bendahara melakukan penyetoran pajak tersebut atas kegiatan pembelian barang dan jasa tadi. Maka, fungsi akuntansi akan mencatat debit utang PFK, kredit kas di Bendahara Pengeluaran senilai 2 juta rupiah. Kita masuk yang ketiga, yaitu utang bunga. Utang bunga ini timbul karena pemerintah memiliki utang jangka panjang seperti utang obligasi, utang jangka panjang, ya, utang jangka panjang perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, pemerintah Provinsi Bertuah melakukan peminjaman kepada Bank Sejahtera sebesar 1,5 miliar dengan tingkat bunga 4% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka kita akan menjurnal. Nah, ini adalah jurnal ya, jurnal LO, yaitu jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi pada tanggal 31 Desember 2017. Di mana di sini transaksinya adalah 1 Oktober Pemprov Bertuah melakukan pinjaman. Nah, nanti akan dibayar utang bunganya yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Berarti belum dilakukan ya pembayaran bunganya. Namun di akhir periode akuntansi perlu diakui utang bunga tersebut yang belum dibayar senilai 15 juta. Jadi dicatat debitnya adalah beban bunga, kredit utang bunga senilai 15 juta rupiah. 15 juta ini datangnya dari mana? Ingat ya, pinjaman 1 Oktober, kemudian akhir periode pelaporan itu 31 Desember, berarti antara Oktober sampai Desember itu ada waktu 3 bulan ya. Pinjamannya senilai 1,5 miliar, maka jumlah bunga yang terutang adalah 1,5 miliar dikali dengan 3/12 ya, 3 bulan per 12 dikali 4%, sehingga dapatlah 15 juta. Nah, jumlah ini akan dibayar pada tanggal 1 April 2018. Berarti utang bunga ini masuk ke dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Jadi fokus kita bukan di pinjamannya ya. Pinjamannya memang jangka panjang, tapi bunganya kan tetap dibayarkan 2 kali dalam setahun. Maka utang bunga ini masuk ke dalam kategori kewajiban jangka pendek. Oke, kita masuk pada poin keempat, yaitu bagian lancar utang jangka panjang.
Ini merupakan bagian utang jangka panjang, baik pinjaman dari dalam maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Nah, ini contohnya ya. Tanggal 5 Mei 2017, pemerintah Kabupaten Sejahtera melakukan peminjaman kepada bank sebesar 500 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Cicilan utang setiap tahun dibayar mulai tahun depan tiap tanggal 5 Mei. Maka akan dibuat jurnalnya ya, yaitu pada akhir periode akuntansi akan dibuat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal reklasifikasi untuk mengakui utang jangka panjang ke jangka pendek. Maka di posisi debitnya adalah bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada bank, kredit utang jangka panjang dalam negeri 100 juta rupiah. Datang 100 juta rupiah dari mana? Nah, pinjamannya adalah 500 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Maka 500 juta bagi 5 didapatlah bagian lancar utang jangka panjangnya senilai 100 juta rupiah. Oke, pendapatan diterima di muka. Ini merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah yang merupakan uang muka dari pihak ketiga yang dibayarkan untuk kegiatan tertentu. Nah, jadi ini contohnya seperti pendapatan iklan diterima di muka, pendapatan sewa diterima di muka, ataupun pendapatan pajak yang diterima di muka. Nah, contohnya ya, pada tanggal 1 Agustus 2017, Dinas Pendapatan menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 1 tahun sebesar 48 juta. Ini adalah jurnalnya ya. Jurnal LO pada tanggal 1 Agustus itu didebit kas di bendahara penerimaan, kredit pendapatan diterima di muka sebesar 48 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya ya masih di tanggal yang sama, maka akan dicatat debit perubahan sal, kredit pendapatan sewa rumah dinas senilai 48 juta. Jadi bedanya antara jurnal LO dan jurnal LRA, jurnal LO itu pendapatan sewa rumah dinas untuk 1 tahun ke depan ini diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, ini untuk jurnal keuangannya ya. Sedangkan jurnal anggaran itu sudah diakui menjadi pendapatan sewa. Untuk jurnal keuangan, kapan diakui sebagai pendapatan sewa? Nah, jadi perlu ada dilakukan penyesuaian ya di akhir periode akuntansi. Nah, kita contohkan pada tanggal 31 Desember 2017, Dinas Pendapatan melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Agustus 2017. Maka perhitungannya, tadi transaksi sewanya itu adalah 1 Agustus 2017 ya, sampai dengan 31 Desember 2017, berarti pendapatannya adalah yang bisa diakui 5/12 dikali 48 juta sebesar 20 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah, nah ini jurnal LO-nya ya, yang merupakan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, di mana debitnya adalah pendapatan diterima di muka, kredit pendapatan sewa rumah dinas LO senilai 20 juta rupiah. Jadi setelah dilalui ya, setelah bulan berjalan sampai dengan akhir periode akuntansi, baru pendapatan diterima di muka tersebut diakui sebagai pendapatan sewa. Kita masuk pada poin yang ke-6, yaitu utang belanja. Ini merupakan utang belanja persediaan atau aset tetap pemerintah yang belum dibayar pada saat dilakukan belanja. Pembayaran ini ya dilakukan pada saat SP2D diterbitkan. Contohnya, pada tanggal 18 Maret 2017, Dinas Pendapatan menerima ATK dari supplier senilai 5 juta rupiah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.
tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 21 Maret 2017, Dinas Pendapatan membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah, nah di sini kita harus catat dulu ya untuk transaksi di tanggal 18 Maret. Di tanggal 18 Maret 2017 akan dicatat debit beban ATK, kredit utang belanja bahan habis pakai senilai 5 juta rupiah. Nah, kenapa utang? Karena Dinas Pendapatan sudah menerima barangnya, tapi belum dibayar. Nah, ketika pembayaran itu tanggal 21 Maret. Memang selisih harinya tidak jauh ya, tapi walau bagaimanapun tetap harus dicatat. 18 Maret ini dokumennya ya, yaitu berita acara. Nah, pada tanggal 21 Maret, Dinas Pendapatan baru membayar ATK-nya. Nah, ini bukti dokumennya adalah dengan menggunakan SP2D UP. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti fungsi akuntansi akan mencatat debit utang belanja bahan habis pakai, kredit kas di bendahara pengeluaran senilai 5 juta. Untuk jurnal anggarannya, yaitu dicatat hanya pada tanggal 21 Maret. Karena jurnal anggaran adalah cash base, maka ketika uang keluar atau ketika barang tersebut dibayar, baru dilakukan pencatatan. Maka pencatatannya adalah debit belanja ATK, kredit perubahan sal sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita masuk pada poin yang selanjutnya ya, mengenai akuntansi utang jangka panjang. Kita bahas dulu yang pertama ya, mengenai utang dalam negeri non perbankan. Nah, di sini dicontohkan mengenai obligasi ya. Oke, langsung aja ke contohnya. Ceritanya di sini tanggal 1 April 2017, pemerintah provinsi Bertuah menerbitkan surat utang obligasi sebanyak 1000 lembar dengan nominal 1 juta rupiah per lembar saham. Ya, dengan suku bunga tetap 12% per tahun. Obligasi tersebut dijual seharga 1.050.000 per lembar. Jangka waktu utang 5 tahun. Bunga dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Bunga diterima di muka. Utang mulai berlaku 1 Maret 2017. Jadi ini mohon diperhatikan ya. 1 April diterbitkan surat utang obligasinya, tapi utang tersebut mulai berlaku 1 Maret 2017. Maka jurnal yang diperlukan adalah, nah ini adalah jurnal ketika penerbitan obligasi. Nah, penerbitannya kapan? 1 April 2017. Jurnal LO-nya adalah debit kas di kas daerah, kredit utang jangka panjang obligasi senilai 1 miliar. 1 miliar ini datangnya dari 1000 lembar dikali 1 juta rupiah per lembar. Jadi dapatnya 1 miliar. Kemudian kredit yang kedua adalah premium obligasi senilai 50 juta. Dan kredit yang ketiga adalah utang bunga senilai 10 juta rupiah. Nah, ingat tanggal 1 April itu penerbitan surat utang obligasi, namun utang mulai berlaku 1 Maret 2017. Jadi dari 1 Maret ke 1 September itu ada 6 bulan ya. 6 bulan dikali 1 miliar dikali 12% bagi 12, maka dapatlah 60 juta. Di mana 50 jutanya ini merupakan premium obligasi ya. Di sini terhitung dari 1000 lembar dikali 1 juta dikali 12% ya, dikali 5 per 12. 5 per 12 ini adalah dari April sampai Maret ya. 5 per 12 jadi dapat 50 juta. Sedangkan utang bunganya ya
Tadi 1000 lembar dikali 1 juta dikali bunganya 12% per tahun dikali 1/12. Dimana tadi di sini utangnya mulai berlaku 1 Maret 2017. Nah, bagaimana untuk jurnal LRA-nya? Jurnal LRA-nya adalah debit perubahan sal pinjaman dalam negeri obligasi senilai 1 miliar. Karena surat utang obligasinya adalah senilai 1 miliar. Namun yang diterima oleh pemerintah ya di kasdanya itu adalah senilai 1 miliar 60 juta rupiah. Oke, aktivitas berikutnya yaitu pembayaran bunga ya. Tadi penerbitan obligasinya adalah tanggal 1 April. Pembayaran bunganya yaitu Maret dan September. Berarti sudah masuk ke 1 September ya. Ingat, utang obligasi itu mulai dari 1 Maret. Nah, berarti untuk pembayaran bunganya selama 6 bulan itu 1 Maret sampai dengan 1 September. Ya. 1000 lembar dikali 1 juta rupiah dikali 12% yang merupakan bunga setahun dikali 6/12. Karena ini mulai utangnya sejak 1 Maret. Sedangkan untuk pembayaran bunganya sampai dengan 1 September ya, setiap bulan September. Jadi dapatlah 60 juta rupiah. Nah, jadi pencatatannya pada tanggal 1 September untuk jurnal LO adalah debit beban bunga 50 juta rupiah, kredit utang bunga 10 juta rupiah. Kredit kas di kasda 60 juta rupiah. Nah, ini adalah pencatatan yang kemarin sudah dicatat diakui pada saat penerbitan. Nah, untuk jurnal LRA-nya sendiri itu debit belanja bunga, kredit perubahan sal sebesar 60 juta rupiah. Kita masuk pada akhir periode akuntansi ya, yaitu dilakukannya penyesuaian bunga. Nah, tadi kita sudah membayar bunga di tanggal 1 September. Sekarang ini adalah tutup buku ya akhir periode akuntansi di tanggal 31 Desember 2017. Berarti ada rentan waktu ya dari 1 September sampai 31 Desember. Nah, ini ada rentang waktu 4 bulan. Di mana 4 bulan di sini harus diakui utang bunganya. Datangnya dari mana? 40 juta, yaitu 1000 lembar dikali 1 juta rupiah dikali bunga 12% per tahun dikali 4/12 ya, didapatlah 40 juta. Maka akan dicatat debit beban bunga, kredit utang bunga sebesar 40 juta rupiah. Oke, kita masuk pada amortisasi premium obligasi ya, dimana tadi ketika penerbitan itu sudah diakui premium obligasi. Maka ketika tahun berjalan, bulan berjalan, premium obligasi harus disusutkan. Nah, berapa perhitungannya? Tadi kita premium obligasinya adalah 50 juta rupiah ya, dibagi 12 bulan ya, dikali 10/12. Karena ini adalah penyesuaian di akhir tahun, di mana tadi 1 Maret ya mulai utang obligasinya, sekarang sudah akhir periode akuntansi di bulan Desember, maka sudah berlalu 10 bulan. Maka didapatkan sebesar 3.473.000. Dengan demikian, jurnal yang diperlukan adalah ini jurnalnya ya, jurnal penyesuaian di akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember, di mana debit premium obligasi, kredit beban bunga obligasi senilai Rp3.473.000. Oke, untuk aktivitas berikutnya yaitu pelunasan obligasi, di mana tadi penerbitannya itu pada tanggal 1 April 2017 dan masa utang obligasinya itu adalah selama 5 tahun. Berarti di tanggal 1 April 2022 sudah terjadi pelunasan obligasi. Maka jurnal LO-nya adalah debit utang obligasi, kredit kas di kas daerah senilai 1 miliar.
Sedangkan jurnal RA-nya adalah debit pinjaman dalam negeri obligasi kredit perubahan sal senilai 1 miliar rupiah. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, itu masih membahas mengenai kewajiban jangka panjang, yaitu utang dalam negeri sektor perbankan. Ya, contoh, pada tanggal 5 Februari 2017, pemerintah Kabupaten Sejahtera menerima pinjaman dari Bank ABC senilai 600 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayar tiap tanggal 5 Februari dan 5 Agustus. Jatuh tempo pinjaman pada Februari 2027. Nah, berarti di sini pinjamannya adalah selama 10 tahun, mulai dari 2017 sampai 2027 senilai 600 juta rupiah. Berarti jurnal LO ya, pada tanggal 5 Februari tersebut adalah debit kas di kas daerah, kredit utang dalam negeri sektor perbankan senilai 600 juta rupiah. Untuk jurnal anggarannya masih di tanggal yang sama ya, maka akan dicatat debit perubahan sal, kredit pinjaman dalam negeri, lembaga keuangan. Nah, ini masuk ke dalam penerimaan pembiayaan ya, senilai 600 juta rupiah. Oke, kita masuk pada aktivitas berikutnya, yaitu pembayaran bunga kewajiban. Tadi pinjamannya adalah pada tanggal 5 Februari dan pembayaran bunganya pada tanggal Februari dan pada bulan Agustus. Nah, di sini pada tanggal 5 Agustus 2017 terbitlah SP2DLS untuk membayar bunga atas pinjaman sebesar 36 juta rupiah. Nah, datang 36 juta datang dari mana? Ingat ya, pinjamannya kan sebesar 600 juta dan bunganya adalah 12% per tahun. Maka ini perlu dikalikan ya, 600 juta dikali 12%. Kemudian dikali 6. 6 ini datangnya 6 bulan ya. Dari 5 Februari sampai 5 Agustus itu ada 6 bulan. Jadi 6 per 12. Maka jurnalnya pada tanggal 5 Agustus tersebut adalah debit beban bunga pinjaman bank kredit kas di kas daerah senilai 36 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal anggarannya pada bulan Agustus tersebut adalah debit belanja bunga utang pinjaman kepada Bank ABC atau Bank Riau kredit perubahan sal senilai 36 juta rupiah. Di akhir periode akuntansi akan dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban bunga. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017 dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2017 selama 5 bulan. Ya, yaitu mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 senilai 30 juta rupiah. Nah, datangnya sama ya seperti yang tadi, yaitu ketika pembayaran bunga itu kan 5 Februari dan 5 Agustus. Kemudian ketika pelapor di akhir periode akuntansi ya di tanggal 31 Desember perlu dilakukan penyesuaian. Ya, di mana di sini pada pada bulan 5 Agustus sampai Desember terdapat 5 bulan yang perlu diakui sebagai beban bunga yang belum dibayar ya, itu 600 juta dikali 12% dikali 5 per 12 sehingga dapatlah. Nah, ini jurnalnya ya pada tanggal 31 Desember, yaitu debit beban bunga pinjaman, kredit utang bunga pinjaman ya kepada bank senilai 30 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada reklasifikasi utang ya. Jadi fungsi akuntansi PPKD itu akan melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat kewajiban jangka panjang di debit dan bagian lancar utang jangka panjang di kredit.
Nah, nanti ini fungsi PPKD akan menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayarkan untuk tahun ini. Nah, kita contohkan saja ya. Masih di contoh yang kedua tadi ya. Contoh yang pertama untuk yang sektor perbankan. Nah, contohnya itu pada tanggal 5 Februari 2017 bahwa pembentukan utang itu sebesar 600 juta. Pada tanggal 31 Desember, Pemkab Sejahtera melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank ABC atas hutang yang akan jatuh tempo senilai 60 juta. Nah, 60 juta ini datangnya dari mana? Ingat ya, tadi kan pinjamannya di 5 Februari 2017 dengan jatuh temponya itu selama 10 tahun ya. Jadi lunasnya itu tahun 2027. Maka perlu dibagi ya, tiap tahunnya itu hutangnya adalah senilai 60 juta ya. 600 juta dibagi 10, maka dapatlah hutang yang akan jatuh tempo senilai 60 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah, nah ini jurnal LO ya, jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2017, di mana di sini mereklasifikasi kewajiban jangka panjang ya menjadi bagian lancar utang jangka panjang. Maka debitnya adalah utang dalam negeri sektor perbankan, Bank Riau, kredit bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan, Bank Riau senilai 60 juta rupiah. Oke, kita masuk pada pembayaran pokok utang. Nah, ini pada tanggal 5 Februari 2018-nya ya. Pemkab Sejahtera membayar pokok utang pinjaman kepada bank tersebut yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Untuk pembayaran tersebut, maka diterbitkan SP2DLS. Maka jurnalnya adalah tanggal 5 Februari ya, akan dicatat debit utang dalam negeri sektor perbankan, bank ya, kreditnya kas di kas daerah senilai 60 juta rupiah. Untuk jurnal anggarannya masih di tanggal yang sama, maka akan dicatat debit pembayaran pokok pinjaman kepada bank, kredit perubahan sal senilai 60 juta rupiah. Oke, kita masuk pada sesi terakhir yaitu penyajian kewajiban. Nah, di mana sih kewajiban ini akan dilaporkan dalam LKPD? Nah, maka akan disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan, di mana kewajiban ini posisinya ada setelah aset. Jadi posisinya hampir sama ya dengan perusahaan yang ada, perusahaan komersial. Oke, itu saja penjelasan mengenai sesi kali ini ya, tentang materi akuntansi kewajiban. Untuk pembelajaran yang lebih lengkap, rinci, dan detail, silakan miliki beberapa literatur berikut ini. Oke, berikut adalah tim dosen akuntansi pemerintahan yang merupakan pengembang kurikulum pada mata perkuliahan ini. Ini untuk jurusan akuntansi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oke, demikian pembelajaran pada sesi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumi. Dan jika ada saran ataupun kritik, boleh menghubungi saya pada email ini. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.